Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu web, di mana web ini saya bangun menggunakan PHP dan MySQL. Nah, PHP ini memang selalu kita sandingkan dengan MySQL untuk membangun sebuah website. Karena di sini MySQL berperan sebagai tempat menyimpan data, sedangkan PHP digunakan sebagai sistem atau program yang mengelola database penyimpanan data kita nanti. Di sini saya akan membuat sebuah program website seperti tampilan yang tampil di layar teman-teman ini, yaitu data pergudangan Balai Besar Fraternitas Maros. Di sini mempunyai subjudul yaitu data inventaris pergudangan. Jadi bisa ditebak di sini bahwa saya akan membuat suatu website yang mana berfokus pada suatu perancangan data pergudangan atau data inventaris barang seperti itu. Di sini di tampilan yang teman-teman lihat ini terdapat beberapa fitur di dalamnya. Fitur-fitur ini yaitu seperti fitur tambah, di mana nantinya kita dapat menambahkan atau menginput data-data baru yang akan kita masukkan dalam sebuah data pergudangan kita. Di sini juga dalam kolom aksi ini terdapat fitur edit dan hapus. Fitur edit ini digunakan untuk jika kita akan mengubah sesuatu data yang telah kita input sebelumnya. Dihapus ini digunakan untuk mendelete atau menghapus, menghilangkan sebuah data yang telah kita input lalu kita bisa hapus. Di sini ada fitur cetak, di mana fitur cetak ini kita buat sebagai fungsinya untuk output nanti dari website ini kita bisa print dalam bentuk laporan, yang dimana nanti laporannya ini kita bisa langsung melakukan tanda tangan di situ. Adapun yang kita perlukan untuk membangun sebuah website ini, bahannya yaitu cukup dua. Yang pertama adalah aplikasi AdSum. Nah, aplikasi AdSum ini digunakan sebagai tempat di mana kita akan membuat suatu database di situ. Nah, di sini juga kita mempunyai Sublime Text, di mana Sublime Text ini kita gunakan sebagai aplikasi untuk membuat kode data atau source code data atau source code seperti itu. Lalu kita melangkah bagaimana cara pembuatannya. Di sini saya harus beritahu kepada teman-teman semua. Di sini untuk membuat sebuah website ini kita membutuhkan satu folder, di mana folder ini nantinya tersimpan di data AdSum kita. Nah, setelah kita menginstal AdSum, kita membuka local disk C AdSum. Nah, di sini terdapat htdoc, di mana htdoc ini akan menyimpan data folder dari database kita yang akan kita koneksikan dengan PHP myadmin. Nah, di sini ada folder bbvet maros. Nah, ini adalah kumpulan dari PHP yang telah kita buat seperti itu. Ada cetak, ada edit, hapus, index, input, dan connect. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini, bagaimana kita cara membuat website ini. Yang pertama, kita membuka AdSum Kit terlebih dahulu. Nah, di sini control panel ini kita akan melakukan start. Yang sebelumnya di sini adalah stop. Nah, ini tidak ada metode yang terjalan atau modul yang berjalan. Kita tekan tombol start di Apache-nya, terus di MySQL kita juga tekan tombol start.
Nah, di sini dapat kita lihat status di MySQL ini. Statusnya adalah change detect running, dan juga di MySQL-nya change detected running. Maksudnya Apache dan MySQL kita sudah berjalan, sudah kita mulai. Selanjutnya untuk membuat database, ya, membuat database ini kita membuka peramana kita, bisa Google Chrome, Mozilla, atau Explorer, terserah kita, itu optional saja. Nah, kita ketikkan di sini untuk membuat sebuah database, ya, localhost /php myadmin / nah, seperti ini, lalu tekan enter. Ya, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah tampilan dari PHP myadmin. Di sini untuk membuat sebuah database, di sini saya telah membuat database. Nah, di sini kita bisa lihat, yaitu db bbvet. Ini. Di name ini, yaitu nama field kita, ada rekaman, ada nama barang, ada jumlah barang, ada merek barang, tanggal terima, keterangan pemeriksa, dan berjumlah 7 baris atau 7 rows, seperti itu. Dimana di sini memiliki tipe data semuanya varchar. Nah, di varchar ini saya gunakan karena varchar ini merupakan gabungan antara variabel dan karakter. Kita bisa memasukkan inputan berupa data nomor, kita bisa mencampurkannya dengan inputan data berupa angka ataupun huruf, seperti itu. Di sini ada rentangnya atau length, seperti itu, yaitu 50 dan 30. Sesuai dengan kebutuhan kita, atau length ini dapat diartikan sebagai suatu batasan karakter yang bisa kita input dalam nama-nama dari tabel kita ini. Seperti di rekaman ini, kita hanya dapat mampu menampung 50 jumlah karakter atau 50 huruf, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya saya akan perlihatkan bagaimana jika kita ingin melihat database kita, seperti itu. Saya close terlebih dahulu. Nah, kita harus membuat koneksi, karena kita akan menghubungkan data kita akan menampilkan datanya, seperti itu, sehingga kita memerlukan sebuah koneksi. Nah, untuk membuat suatu file ini di Sublime Text, teman-teman harus perhatikan bahwa seluruh file-file ini harus dalam satu folder yang kita buat, atau alamatnya di sini bbvet maros harus satu folder semua di sini. Caranya yaitu seperti ini. Kita Ctrl N pada keyboard laptop Anda, Ctrl N, lalu kita save saja langsung, ya. Ctrl S, lalu di htdocs ini kita cari nama folder kita, ya. Nama folder kita tadi kan bbvet maros. Lalu di sini kita ketikkan nama file kita yang tadi kita membuat adalah koneksi. Berarti kita ketikkan koneksi.php, ekstensinya adalah php, ya. Karena saya tadi sudah buat, jadi saya tidak usah langsung simpan, saya close saja. Lalu saya perlihatkan koneksi.php. Koneksi.php ini terdapat sebuah fungsi atau elemen, yaitu elemen MySQLi Connect, di mana ini untuk menghubungkan PHP dengan MySQL kita menggunakan fungsi MySQLi_connect.
di mana terdapat parameter di dalamnya, yaitu parameter alamat database kita, yaitu localhost, root, lalu nama database yang telah kita buat, yaitu db_bbfit. Seperti itu. Bagaimana kita untuk menguji cobanya? Ya, kita menggunakan Google Chrome di sini, new tab di sini. Lanjut, kita ketikkan di tab pencariannya localhost / koneksi localhost, nama foldernya ya bbfit maros. Ini perhatikan penulisan dari nama file atau folder database kita, lalu ketikkan koneksi.php ya, seperti ini, lalu tekan enter. Nah, jika tampilannya tidak terjadi apa-apa, tidak ada pesan error, berarti koneksi kita sudah terhubung antara PHP dengan MySQL kita. Sudah terhubung. Jika ada pesan error, berarti koneksi kita belum berhasil dan terdapat beberapa kekeliruan dalam mungkin pengkodingan dari Sublime Text ini. Selanjutnya, jika kita telah melakukan sebuah pembuatan koneksi untuk mengkoneksikan MySQL kita dengan PHP, selanjutnya itu kita membuat suatu file index, di mana file index ini di file index ini kita akan menampilkan data yang dari database kita tadi. Kita rancang sebuah tampilannya di sini seperti itu. Di index.php ini kita akan bahas dari atasnya. Di sini ada tag HTML. Karena kita bekerja secara HTML, di bagian head atau kepalanya ini, yaitu terdapat dalamnya title, di mana titelnya nanti itu akan muncul sebuah judul tab. Judul tab di sini, judul tabnya itu data pergudangan bbfit maros. Lalu di body ini background color saya kosongkan. Terus ada elemen div. Nah, elemen div ini kita menggunakannya sebagai pengelompokan elemen atau tag-tag yang ada pada HTML kita agar menjadi satu kesatuan. Jadi di div ini seluruh tag-tag elemen yang kita buat akan menyatu, tidak akan terpisah seperti itu. Jika kita membuatnya di luar div ini seperti ini, jika kita membuat di luar ini div tag bentuknya, berarti dia berlainan dalam elemen begitu. Nah, karena di sini jika kita perhatikan ada beberapa elemen ya, seperti table, tr, td, ada hyperlink, seperti itu. Selanjutnya di tag elemen div ini saya melakukan sebuah style, yaitu adanya sebuah aturan di sini, pengaturannya, atau kita mengatur marginnya berapa, lebarnya berapa, seperti itu. Terus di dalam div ini elemen pertama yang ada yaitu table. Table di sini saya atur atau menggunakan align center. Jadi tabelnya nanti itu tampilannya di tengah, pas di tengah. Di dalam table ini ada tr. Di tr ini baris yang dimana baris ini terdapat sebuah kolom. Kolomnya itu td, elemen td. Dimana di sini elemen td saya telah atur ke center juga dengan kelebaran 100%. Selanjutnya ada headline H2. Ya, elemen H2 ini digunakan untuk memberikan judul ataupun subjudul pada web yang akan kita buat. Nah, di sini saya mengaturnya ke center atau ke tengah dengan
Saya isi di situ sebagai judulnya data pergudangan Balai Besar Veteriner Maros. Terus di bawahnya ada subjudul yang saya buat, yaitu dengan menggunakan elemen H3 atau Hidden 3 yang ini lebih kecil tampilannya dari H2 tadi, dengan subjudul data inventaris pergudangan. Itu. Lanjut di sini ada baris lagi, di mana baris ini mempunyai di dalamnya itu ada semacam sebuah hyperlink. Hyperlink yang kita butuhkan yaitu adalah fitur-fitur seperti fitur input untuk menambah, ya. Di sini saya menggunakan input.php dengan nama linknya yaitu atau hyperlinknya adalah tambah. Selanjutnya di sini terdapat table, ya, elemen table. Nah, di dalam table ini ininya ya, saya perlihatkan di sini dulu biar tidak bingung. Index.php. Nah, table ini ada nomor rekaman, nama barang yang jadi ketentuan di sini. Makanya setelah kita membuat hyperlink tambah, terdapat table di bawahnya agar lebih tersusun rapi seperti itu. Nah, di table ini saya atur posisinya ke center dengan border 1, di mana border 1 ini maksudnya ketebalan dari garis tepi atau garis pinggir dari table ini tipis, tidak terlalu tebal. Lalu ada cell paddingnya saya isi 0 karena cell padding ini fungsinya untuk mengatur jarak dari garis pinggir dalam sebuah table agar teksnya itu rapi. Lalu widthnya, lebarnya 100%. Background colornya ini saya menggunakan kode hexadesimal. Nah, kode hexadesimal ini kayaknya berwarna ini, ya, ini warna biru violet, seperti itu. Lanjut di TR, barisnya lagi ini ada backgroundnya itu menggunakan warna hexa. Terus ada TD di sini untuk setiap kolomnya. Fungsinya di sini saya tempatkan TD di sini, yaitu untuk menampilkan sebuah kolom di mana kolom ini akan terdapat nama-nama kolomnya. Contohnya ada nomor, ada kolom rekaman, nama barang, jumlah barang, dan sampai di aksi. Nah, di sini saya posisikan semua tulisannya itu ke center. Jadi di sini bukan TD-nya yang ke center ya, karena tabelnya sudah tadi center, tapi di sini keterangan dari kolom tersebut ke tengah atau ke center. Terus di sini ada ada indexnya lagi ya, sambungannya yaitu karena sebelumnya kita akan membutuhkan koneksi ke database, maka kita harus mengimport file koneksi yang telah kita buat tadi agar variabel dari tabel kita terbaca. Nah, di sini ada include koneksi.php. Terus ada array query-nya di sini, connection select from tb masuk, yang artinya itu kita melakukan query untuk mengambil data pergudangan pada tabel masuk. Jadi data yang akan kita ambil itu terdapat pada tabel masuk. Maksud dari fungsi elemen ini, kita mengambil sebuah data dari tabel masuk. Tuh. Di sini saya akan menjelaskan lagi hasil dari query tersebut kita ubah menjadi array dengan fungsi MySQL fetch array dengan variabel tampil. Nah, di sini pastikan array di sini sama dengan yang terdapat pada database yang telah kita buat. Seperti itu. Jika di sini di query-nya ini hasilnya berbeda dengan penulisan dari database, maka ini tidak akan terbaca.
Selanjutnya terdapat hyperlink lagi untuk fitur edit dan hapus yang terdapat pada kolom aksi. Jadi ini masih satu kesatuan untuk kolom aksi ini, berbeda dengan kolom-kolom yang lain. Ada hyperlink di situ, ada untuk yang mengeditnya, ada untuk yang untuk menghapus. Terus di sini kita scroll ke bawah, ada baris yang menunjukkan data. Nanti keterangannya di situ berada ke tengah setelah kita gabungkan semua kolomnya dengan keterangan data kosong. Maksudnya di sini jika kita tidak menginput data apapun ke dalam website kita, maka datanya akan terbaca menjadi data kosong. Seperti itu. Jika ada isinya, dari baris ini tidak akan dieksekusi lagi. Terus ada lagi nih hyperlink cetak. Kan tadi fitur terakhir kita itulah fitur mencetak, di mana nanti outputnya menjadi sebuah laporan. Nah, fitur cetak ini kita beri nama dengan cetak.php sesuai nanti yang telah kita buat tadi. Ini cetak.php agar terbaca. Lalu kita beri nama hyperlinknya itu cetak. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari index ini. Selanjutnya setelah kita membuat koneksi, membuat indeks, langkah selanjutnya itu kita membuat edit atau input ya, input. Kita membuat input lagi. File input ini bisa kita lihat agar agar fitur tambah ini bisa berfungsi. Makanya kita membuat sebuah file dengan nama input sesuai yang ada di index kita. Untuk input itu adalah judul dari hyperlinknya tambah. Betul. Maka menuju ke input.php. Nah, input.php-nya itu ini seperti yang muncul di tampilan layar teman-teman semua. Judul dari tab untuk menginput ini yaitu halaman input data barang masuk. Terus di sini ada body-nya H2 yaitu input data barang masuk sebagai judul dari halaman ini. Terus ada form action. Terus kita lihat di sini ada form action. Apa sih ini form action? Ini adalah elemen digunakan untuk menampung macam-macam elemen buahnya. Di dalamnya terdapat metode atau method ya. Seperti di sini ada method. Metode ini metodenya yang kita gunakan adalah post. Jadi nanti tampilannya itu tidak secara bersamaan tapi terpisah. Seperti itu. Terus di sini kita membuat sebuah table. Dalam table ini terdapat baris dan kolom. Nah, kolomnya di sini kita beri nama rekaman atau kolom pertama ya. Ini rekaman. Nah, kita menggunakan elemen input, di mana elemen input ini untuk menunjukkan sebuah inputan atau masukan di dalam kotak yang biasanya untuk input itu adalah kotak ya, kotak yang harus diisi. Seperti itu. Di sini ada tipe inputannya itu apa? Text ya. Kita akan mengetik di situ dengan inputan text. Terus name rekaman sesuai dengan yang ada di database kita. Terus placeholder ini penyuplai. Maksudnya ini placeholder itu sebelum kita mengetikkan di situ ada keterangan yang muncul. Contohnya penyuplai. Jadi rekaman ini keterangannya adalah penyuplai. Required ini maksudnya dalam penginputan ini harus kita input semua, seperti itu, harus kita isi. Begitu pula part-part yang ada di bawah ini sampai ke pemeriksa. Nah, tambahan di sini kita tambahkan sebuah input submit atau tombol, di mana tipe datanya itu submit dengan nama simpan, dengan isi dari tombol itu adalah isinya simpan, untuk menyimpan data yang telah kita input, seperti itu. Terus kita harus menghubungkan lagi dengan koneksi kita agar tampil.
ke dalam suatu indeks yang kita buat tadi. Jadi include connection.php, terus set postnya simpan, jadi simpan terlebih dahulu. Setelah itu akan muncul sebuah data yang kita masukkan dalam rekaman, akan muncul sebuah data yang kita masukkan dalam nama barang, seperti itu dengan variabel-variabel tertentu. Variabelnya ini di bagian sini insert into tb masuk values. Jadi sebuah inputan tadi, variabel input ini akan mengisi tabel masuk seperti itu. Tabel masuk di mana di sini sesuai dengan nama database-nya yang kita buat atau variabelnya itu ada rekaman, nama barang, jumlah barang, merek barang, tanggal terima, keterangan dan pemeriksa. Lalu di sini ada keterangan MySQL query seperti itu untuk menghubungkan sebuah indeksnya itu connection input. Terus di sini header location index.php. Jadi nanti setelah kita input, nanti tampilannya itu terdapat pada index.php yang telah kita buat tadi. Seperti itu. Selanjutnya di sini setelah kita membuat fungsi fitur input, selanjutnya itu fitur edit. Nah, seperti ini. Edit. Kita bisa mencoba terlebih dahulu sebelumnya fitur yang kita buat. Kita buktikan di sini, tekan tambah. Di sini ini yang placeholder-nya tadi, keterangan sebelum kita masukkan kalimat atau kata-kata di dalam kotak ini. Ada penyuplai, nama barangnya siapa, banyaknya yaitu jumlah barangnya, merek barangnya apa, terus tanggal terimanya kapan, keterangan ini adalah penerima, pemeriksa ini adalah yang akan memusnahkan barang, seperti itu. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing, kebutuhan dari web yang dibangun, harus jelas kebutuhannya. Nah, di rekaman ini contohnya kita bisa masukkan PT Indo Fatma seperti ini. Lalu kita tap di sini nama barangnya apa? Contohnya vaksin kucing. Berapa banyak vaksin kucingnya? Nah, contohnya ada 90 kit. Terus mereknya apa? Contohnya Sinovac. Tanggal terima di sini 12 Januari 2021. Keterangannya penerimanya siapa? Tadi Johri. Nah, ketika kita telah menginput data sebelumnya, akan muncul secara otomatis data yang akan mirip. Jika memang data yang tersebut kita maksud setelah yang ini, Johri Hendro, kita tekan enter saja. Nah, pemeriksanya siapa? Contohnya data yang telah kita input sebelumnya itu Sumiati. Ya, ini ada Sumiati AMD.com, kita tekan enter saja. Lalu pilih ini tadi bagian dari pembuatan input submit itu simpan. Nah, kita di sini terbaca PT Indofarma vaksin kucing 90 kit Sinovac 12 Januari bla 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 seterusnya. Kita kembali di sini di editnya. Nah, itulah tadi kita membuat beberapa fitur. Selanjutnya kita membuat fitur edit. Nah, di mana fitur edit ini kita dapat menggunakannya untuk mengubah data yang telah kita buat sebelumnya. Di file edit ini terdapat query di sini connection, yaitu select from tabel masuk, where rekaman, get rekaman. Maksudnya di sini query ini untuk menampilkan seluruh data untuk yang ada pada tabel masuk. Jadi ini select from ini, MySQL-nya query-nya itu untuk menampilkan data yang ada pada tabel masuk. Untuk mengubah data kita harus berdasarkan rekaman data. Ini adalah rekaman data atau rekaman awal atau field pertama yang akan kita ubah. Seperti itu. Jadi perlu ditambah parameter
Di sini parameternya pada query dengan cara menambahkan where, lalu kita arahkan pada kolom rekaman. Selanjutnya pada tag HTML ini terdapat title, yaitu title yang saya gunakan di sini berjudul halaman edit data yang akan muncul pada tab pencarian. Lalu di H2 ini adalah sebuah judul untuk halaman web kita, yaitu edit data mahasiswa. Selanjutnya di tabel di sini terdapat TR dan TD. Dalam TD ini terdapat TD atau kolom di mana ini terdapat rekaman, lalu ada form input yaitu tipenya tipe text, nama kolomnya itu nama rekaman, value echo result yang akan terupdate yaitu database dengan field atau variabel rekaman. Selanjutnya begitupun dengan nama barang, jumlah barang dan seterusnya sampai pemeriksa. Lalu di sini kita tambahkan sebuah baris untuk kita dapat mensubmit atau menyimpan perubahan yang telah kita buat tadi. Selanjutnya di sini include.connection.php yang dimana di sini maksudnya setelah pengembangan tadi tetap terkoneksi di database kita. Di sini variabel rekaman ini akan mengisi atau mempost secara satu persatu perubahan dan menampilkan perubahan pada kolom rekaman. Jadi di sini variabel di sini harus sama dengan variabel yang ada kita buat di database. Selanjutnya di sini ada variabel update tabel masuk, set nama barang, yaitu maksudnya perubahan pada tabel masuk. Di sini akan merubah variabel yang telah dibuat dan terdapat di kolom mana. Contohnya di nama barang, variabelnya adalah nama barang, jumlah barang, variabelnya adalah jumlah barang, seterusnya hingga di rekaman. Selanjutnya setelah koneksinya interupdate akan kembali ke halaman index. Di halaman index ini akan kita lihat sebuah perubahan. Mari kita buktikan di sini. Kita buka Chrome, lalu kita akses fitur dari edit ini. Nah, fitur dari edit ini kita dapat mengedit, contohnya jumlah barang di sini ada 200 pieces, kita mengubahnya ke 200 kit. Nah, terus selanjutnya setelah kita membuat fitur edit, tahap selanjutnya itu membuat fitur hapus. Fitur hapus di sini. Nah, akan saya bukakan di sini singkat di sini karena di sini akan menghapus sesuai dengan delete from-nya dari tabel masuk ini, yaitu tabel rekaman. Ini akan menghapus, jika rekamannya terhapus maka seluruh yang lainnya itu field-field yang lainnya akan terhapus. Mari kita buktikan di sini. Nah, contohnya di baris kedua ini akan kita hapus. Nah, terhapus ya, terbukti terhapus. Selanjutnya setelah kita membuat fitur terhapus, selanjutnya itu kita membuat fitur cetak. Fitur cetak ini saya jelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman. Fitur cetak ini adalah hasil output sebuah data yang telah kita input yang tampil di halaman index akan keluar sebagai output laporan yang ada pada fitur cetak. Namun di sini saya hanya tinggal menyalin kode dari indeks ini, kodingan dari indeks, lalu saya pastekan di cetak. Nah, di sini ada beberapa perubahan. Saya tambahkan atau saya ubah di sini pada titelnya, yaitu cetak data pergudangan. Lalu di sini background colornya saya ubah. Terus di sini saya tambah pada baris di sini ya, TD. Ada align center, backgroundnya saya ubah. Lalu di sini H2 sebagai judul percetakan ini cetak apa? Contohnya laporan keadaan inventaris. Jadi tercetak nanti laporan keadaan inventaris sesuai yang kita ketik di sini. Lalu sebagai bahan pelengkap, nah pelengkapnya saya tambahkan data pergudangan Balai Besar Parteniter Maros dan juga subjudul data inventaris pergudangan.
Lalu di sini di table di sini sama halnya di pada index ya, pada codingan index sama, tidak ada perubahan. Lalu oh ya, yang di sini kan tadi di indexnya ada aksi, ada kolom aksi. Di sini saya hapus karena kayaknya di aksi di sini tidak perlu dilaporkan, tidak perlu ditampilkan. Lalu di sini oh ya, di sini tadi ada beberapa hyperlink, yaitu hyperlink dari kolom aksi tadi. Saya juga hapus, yaitu hyperlink edit dan hapus. Saya juga hapus di sini. Lalu di bagian bawahnya di sini, karena saya tadi mengatakan bahwa laporan ini kita bisa tanda tangani, serahkan kepada mungkin kepegawaian atau mungkin yang bersangkutan dengan pergudangan. Dari sini saya tambahkan H3. H3 di sini saya atur align-nya ke right ya, karena rata-rata misalkan kalau laporan itu pasti pertentangannya berada di kanan ya, sisi kanan, rata ke kanan. Lalu saya tambahkan BR di sini sebagai jarak atau enter, di enter lagi 3 kali enter di sini. Lalu di bawahnya di situ saya tambahkan sebuah nama penanggung jawab dari pergudangan. Contohnya di sini H4 align right, saya tetap melakukan align-nya di sebelah kanan ya, seperti itu, agar tetap lurus dengan yang di atasnya itu penanggung jawab. Di sini saya tambahkan Sumiati AMD.com ya, seperti itu. Tetap diingat di sini bahwa terdapat div yang dimana div ini menyatukan seluruh elemen-elemen yang telah kita buat pada suatu HTML seperti itu, sehingga tidak terpisah-pisah elemennya seperti itu. Nah, telah selesai kita buat sebuah fitur, ada fitur input, ada fitur edit datanya, ada fitur hapus datanya, ada cetak ya, ada 4 fitur di sini yang saya kembangkan. Yang saya harus tekankan pertama-tama yang akan membuat sebuah website itu harus memahami website apa sih yang harus kita buat, sehingga kedepannya itu kita tidak terkecoh dengan kita tidak bingung lagi apakah ini sudah benar atau tidak, karena sudah ada rancangan sebelum kita membuat sebuah website. Ada rancangan desain, ada rancangan planningnya, ada rancangan fitur yang sangat penting di sini sebagai kenyamanan pengguna dari website Anda. Nah, di website ini saya tekankan juga bahwa website ini adalah website di mana memang sesuai kebutuhan yang ada begitu. Kebutuhan dari pegawai dari pergudangan BB Vet Maros, saya ucapkan terima kasih karena sudah mengizinkan untuk membuatkan data aplikasi website seperti ini. Mungkin kita langsung bisa demonya di sini ya. Di sini untuk mengakses website ini kita mulai dari awal saja, yaitu saya close ini. Saya tambah di sini tabnya localhost / nama folder file database kita yang ada di htdocs. Ingat di sini setelah localhost / yaitu BB Vet Maros ya, harus sesuai, tidak boleh ada yang huruf kecil, tidak boleh ada yang beda penulisannya, tidak boleh ada karakter yang tertambah, dan harus sama karena ini sangat sensitif jika kita ingin mencoba suatu website seperti itu, dan harus mengerti. Kita sudah di sini, kita akan menampilkan index ya, kita akan menampilkan index.php ya, seperti ini. Oh ya, nah inilah contoh dari kesalahan saat kita akan mengakses sebuah website, karena di sini kita tidak boleh yang namanya typo seperti ini ya. Ini akan berakibat fatal jika kita tidak mengerti dengan apa yang kita kerjakan. Nah, di sini kan seharusnya index ya, pakai C. Nah, kita harus berhati-hati. Nah, sehingga mengunculkan index yang telah kita buat tadi. Nah, lalu kita akan menambahkan sebuah data ya. Kita klik hyperlink dari tambah ini fiturnya. Nah, di sini contohnya kita membuat suatu inputan rekaman, barangnya datang dari mana ya. Saya sebagai seorang pergudangan ceritanya datangnya dari CV
Mavindo Jaya, contohnya ya. Nah, terus nama barangnya apa dari situ ya. Nah, contohnya parameter. Nah, terus jumlahnya berapa ya, kita isi di sini contohnya 23 buah. Nah, mereknya apa, mungkin di sini Infajaya mereknya, atau Infa, tanggal terimanya tanggal berapa. Sebenarnya tanggal terima di sini itu kita buah. Nah, mereknya apa, mungkin di sini Infajaya mereknya, atau Infa, tanggal terimanya tanggal berapa. Sebenarnya tanggal terima di sini itu kita bisa menggunakan tipe data date yang khusus memang penanggalan. Namun karena ini sudah terlanjur saya buat, ya tidak apa-apa, kita inputnya secara otomatis. Contohnya di tanggal 16 Januari 2020. Penerimanya siapa? Di sini penerima yaitu tenaga pergudangan situ yang akan menerima barang dari CV Mavindo Jaya. Contohnya saya sendiri, Iska. Pemeriksaannya siapa? Contohnya pemeriksa dari penanggung jawab pergudangan pada hari itu. Contohnya siapa ya, bisa ya, Muhammad Muta'al ya, Muhammad Muta'al. Contoh, ini semisal saja. Lalu kita simpan. Nah, sudah tersimpan, sudah tertambah datanya, kita ingin edit. Nah, kita ingin edit sini, ternyata pemeriksaannya itu salah nama, ada yang kurang atau titelnya kurang, atau di keterangannya ini kurang titel. Kita tambahkan amd.com ya, seperti ini. Simpan. Nah, tersimpan ya. Lalu di sini kita ingin menghapus ya, kita menghapus. Di sini baris satu ya, dapat terhapus, lalu kita cetak. Nah, tampilan cetak ini itulah tampilan yang tadi kita buat di menu file cetak. Sesuai dengan yang dijelaskan tadi, ada sebuah penanggung jawab yang bisa langsung ditantangani di situ saat kita print out. Kita print out saja, kita tekan Ctrl P pada keyboard. Nah, kita Ctrl P di sini. Di sini kita bisa mengatur seluruh fungsi di sini. Contohnya di layoutnya, kita mau portrait bisa, kita mau landscape bisa, di pewarnaannya juga bisa black and white sesuai dengan kebutuhan dari pegawai dari pergudangan yang saya buatkan websitenya, seperti itu. Lalu kita bisa print. Namun saat ini saya tidak menggunakan printer, tetap saya tidak terhubung ke printer. Jadi sekilas seperti inilah cara kerja dari website yang saya buat ini. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa menghubungi saya melalui email yang saya tertera di deskripsi video ini. Silakan hubungi saya via WhatsApp, via Instagram, Facebook, atau email. Akan saya tulis di kolom deskripsi. Kepada teman-teman yang mungkin agak keliru untuk mengikuti video ini, saya sertakan sebuah file mentahan dari database ini yang nanti akan saya ekspor, lalu saya bagikan secara percuma-cuma ke teman-teman yang ingin membutuhkan atau yang akan mempelajari website yang saya buat ini. Mungkin seperti itu yang sempat saya jelaskan pada pembuatan website pergudangan ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Di sini kita bisa kembangkan, contohnya untuk data inventaris yang barang keluar bisa kita bisa tambahkan sebuah form login atau form logout atau form check in, check out, terserah Anda, sesuai kebutuhan Anda, pahami kebutuhannya. Mungkin seperti itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.